udah paham semua. Kopi itu ada beberapa macam. Yang paling sering kita minum, yang kita kenal itu namanya kopi apa? Robusta apa Arabica? Tahunya apa lagi? Dari tahu ya. Kalau jenis kopi itu Robusta sama Arabica. Oh, jadi pengusaha masa sebutkan jenis-jenis kopi gede. Sama ya. Anda itu malah punya semangat bisa mengalahkan gede dengan apalagi aku harus punya ya pasti kopi yang ciri khasnya kecut ya. Nah, saya aja tahu bisa gede saya rasakan enak gitu toh kamu jangan hanya enaknya tapi harus bisa dikasih tes sama Pak Budi ini Robusta Pak Arabica dirasain oh ya. Oh jadi apa tuh itu pasca panen? Pasca panen itu di waktu kopi sudah merah dan dipetik dan juga dijemur sampai kering. Jadi manfaat untuk greenhouse rumah penjemuran kopi itu adalah untuk memaksimalkan pengeringan kopi. Jadi yang biasanya dijemur-jemur di bawah, jemur natural untuk petani-petani biasa. Kalau hujan kita harus buru-buru ngiyopeke kopi ini. Terus kalau sore harus segera cepat-cepat nanti. Ya, kegiatan untuk hari ini adalah kita kerjasama dengan Udinus, Universitas Dian Nusantara Semarang, dan kita kerjasama untuk pelatihan digital marketing, packaging, dan juga pengenalan tentang greenhouse dan panel surya. Jadi ini nanti saling berkaitan dengan pemuda-pemuda dan juga Karang Taruna di sini karena pesertanya adalah Karang Taruna semua. Jadi kita memanfaatkan digital marketing itu untuk anak-anak muda untuk pemasarannya nanti. Terus untuk harapan ke depan nanti Mas dengan adanya kegiatan pada siang hari ini? Ya untuk harapannya ke depan anak-anak muda yang sudah kita bareng-bareng kita jadikan peserta di sini adalah nanti dengan adanya penghasilan dan juga masyarakat sini itu bisa memunculkan usaha-usaha sendiri tanpa mereka bekerja di tempat lain. Kopi sendiri Mas, kalau kopi sendiri di wilayah desa Banyuanyar ini bisa dijelaskan bagaimana potensinya? Kalau potensi kopi di wilayah Banyuanyar ini semakin tiap tahun semakin berkembang dan proses dari pasca panen pun semakin petani-petani semakin tahu bahwa gimana caranya proses dan juga semakin banyak petani yang budidaya menanam lagi sehingga nanti produksi akan tetap maksimal. Jadi selama ini masih menggunakan cara-cara tradisional ya pengolahannya? Kalau untuk pengolahan kami di Rumah Kopi itu sudah menggunakan yang alat-alat yang modern. Jadi kalau untuk tradisionalnya untuk pasca panennya aja itu baru masih tradisional, tapi kita dengan adanya kita bikin greenhouse dan juga panel surya ini nanti biar petani-petani lebih tahu oh ya gimana apa dan manfaatnya. Selaku nopo Ibu? Saya Stasiun Nusantara. Kami hari ini melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang didanai oleh Kemenristek Dikti. Tujuan dari kegiatan hari ini kita ingin membantu dan juga memajukan petani kopi dan usaha kopi khususnya yang ada di Desa Banyuanyar ini supaya bisa mengolah kopinya dengan baik. Kami menerapkan greenhouse. Nah, itu alat pengeringan kopi dengan memanfaatkan surya, menggunakan plastik ultraviolet sehingga proses pengeringannya bisa lebih baik daripada dijemur biasa. Juga alat ini dilengkapi dengan PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, di mana
dikonversi menjadi listrik. Nah, listriknya untuk menggerakkan mesin-mesin yang ada di dalam greenhouse. Jadi greenhouse ini mempunyai kelebihan karena ada kelengkapan PLTS-nya. Di situ nanti untuk menggerakkan blowernya supaya suhunya lebih merata, supaya ada sirkulasi udara di situ, supaya nanti bisa juga untuk alat-alat listrik yang lain mengatur temperatur dan juga mengatur humidity. Selain di sini diterapkan di mana saja? Ini baru pertama kita ya, karena ini kan pendanaan dari Kemenristek Dikti ya. Jadi untuk bisa melaksanakan kegiatan seperti ini itu kita harus berkompetisi dengan dosen dari seluruh Indonesia. Nah, kami salah satu ini yang berhasil didanai tahun ini. Mungkin harapan ke depan bagi Ibu sendiri terhadap ini bagaimana Bu? Mungkin juga bagi petani sendiri harapannya bagaimana? Harapannya ya nanti alat yang kami buat ya, kami terapkan di sini itu bisa dimanfaatkan oleh para petani di sini ya. Sehingga prosesnya itu jadi lebih bagus ya, produksi kopinya, aromanya, kemudian tidak mudah berjamur kan ya. Kalau dijemur biasa kan kena hujan, terus juga waktunya pengeringan lebih cepat ya. Ini harapan kami, alat kami bisa lebih bermanfaat lagi untuk proses produksi kopi di sini. Dan juga ini juga ada pelatihan ya, tadi ada pelatihan digital marketing, ada pelatihan packaging ya. Nanti betul-betul bisa diterapkan supaya penjualan kopinya itu tidak hanya melalui penjual langsung ya, melalui e-commerce itu akan lebih dikenal, mungkin sampai ke luar negeri ya. Nah, kopi Banyuanyar ini kan kualitasnya sudah kualitas ekspor, jadi akan lebih meningkat lagi produksi maupun pemasarannya apabila kita bisa melalui digital marketing. Kalau satu greenhouse itu kira-kira ada kebutuhan biayanya sampai berapa? Tergantung kan ya, tergantung ukurannya ya. Kalau yang untuk tahun ini karena ini program pendanaan Dikti kan ada yang skalanya kecil ada besar. Nah untuk tahun ini karena pendanaan dari pemerintah itu tidak bisa maksimal ya kami menyesuaikan ya. Sehingga ini kapasitas yang kami bangun ini tidak besar ya. Jadi mungkin ya sekitar 10 sampai 15 ya. Itu kan juga butuh biaya. Jadi petani-petani yang baru ini kira-kira apakah ketika mau membuat itu apakah juga bisa dijangkau untuk biaya pembangunannya greenhouse itu? Saya rasa bisa ya. Bisa. Iya, bisa. Ini nggak menggunakan material yang khusus ya, kecuali PLTS-nya ya. PLTS khusus itu ya mungkin bisa dengan kerjasama dengan perguruan tinggi ya kalau PLTS. Tapi kalau greenhouse-nya bisa kan. Bisa. Kemarin kami juga membuat desainnya, terus kemudian Pak Budi yang membuat sendiri. Oh, gitu. Iya. Panel suryanya ini, jadi ini untuk menyalakan listriknya, untuk menyalakan blower yang ada di dalam. Kalau malam bisa untuk penerangan, ini lampunya nyala terus. Dan ini ada tombol untuk kalau ini yang pakai yang DC, kalau yang di dalam yang AC, yang listriknya. Untuk menyalakan yang AC. Semakin panasnya semakin kuat, berarti semakin coba dengan sanyo juga kuat. Siang hari. Ya, siang hari, tapi kalau pas panasnya pakai sanyo. Musim hujan, Pak. Ya, belum. Kalau musim hujan itu ini kan ada baterai, jadi masih bisa nyimpen, tapi hanya untuk lampu. Oh, lampu. Ya, kalau untuk sanyo nanti paling-paling kekuatannya paling cuma 5 menit. Tapi masih bisa untuk memanaskan. Masih bisa. Yang mudah-mudahan tahun depan jadi Sudah membantu untuk pengeringan kopi. Meskipun nggak panas, tapi angin dari blower itu sudah membantu untuk pengeringan. Dan kalau siang hari untuk sirkulasi untuk panasnya.
Dan ini ada contoh-contoh ini yang dikupas. Ini yang dikupas. Ini bos. Nah, terus ini dan suhunya di dalam sama di luar itu selisihnya 20 derajat. Jadi ini udah panas. Panas sekali. Panas kalau dia nggak mau kering. Udah terasa banget panasnya. Ya. Nanti begitu keluar adem, Mbak. Sebenarnya bisa dilihat ya, Pak. Oh, bisa. Ini berapa? Saya ambil dulu masalahnya. Harusnya itu yang bagus. Ya, aromanya. Iya. Jadi benar-benar menyimpan panas. Ini plastiknya kualitasnya bagus nih, Pak. Iya. Bukan plastik biasa, ini plastik ya, Pak. Kayak mobil kan? Itu. Iya. Iya. Kalau ini Jadi ditarik bisa kuat. Enggak sobek. biasa ini. Iya. Itu anak-anak itu kalau Biar suhunya tuh nggak keluar. dan selisihnya benturan di luar, selisihnya rata-rata 5 sampai 7. Cepat nggak gitu? Terus ya repot. Ya, repot keluar masuk Ya busuk itu kan. Karena iklan jam. Karena film-film begini. Itu siapa dah? Ini di konstan nak tuh. Tahan lama. Ini buat mandi. Ini karyanya Mas ini. Ini karyanya Mas ini. Aku ngentek itu. Kudu berarti. Urusan apa? Aku iya nyoba iya. Shopping. Ya.